Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi sama-sama berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan kita percaya saat kita memberikan hati kita, memberi diri dalam kita melayani Tuhan, kita percaya juga dalam keseharian kita Tuhan pasti menyertai kita. Karena kita mau mengasihi Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Saya akan berikan judul renungan kita pagi hari ini adalah kekuatan kasih. Bicara tentang kekuatan kasih, ada banyak hal yang kita sudah lewati bersama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, Tuhan tidak menuntut apa yang telah kita lakukan, tapi Tuhan mengajari kita untuk apa yang ke depan sana untuk kita lakukan. Kalau yang lalu yang sudah kita lakukan sepertinya belum sempurna, tapi bicara tentang kesempurnaan itu hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kesempurnaan. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kesempurnaan. Manusia sama sekali tidak bisa memberikan kesempurnaan. Dalam pekerjaan hal apapun, manusia itu nggak sempurna. Jadi makanya kita jangan terlalu berpaksa diri bahwa saya harus menjadi seorang yang sempurna. Dalam keluarga, dalam berkeluarga, berumah tangga, ekonomi, pendidikan. Kalau kita mungkin menemui kegagalan, menemui kehancuran, keretakan, satu hal yang harus kita percaya bahwa kekuatan kasih itu yang mungkin kita lemah di dalamnya, tapi percayalah, nomor satu adalah Allah yang mengasihi kita. Karena bicara tentang Allah yang mengasihi kita, itu adalah kekuatan yang sempurna yang didorong oleh kemahakuasaannya Allah sendiri. Dan Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi ini yang kasihnya nggak bisa dibatasi dengan keadaan, kasihnya nggak bisa dibatasi dengan kondisi, dan nggak bisa dibatasi dengan pemikiran manusia. Kasih Bapa itu melampaui segala akal pikiran kita. Yohanes 16 ayat yang ke-33, kita baca sama-sama ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca dikatakan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Disitulah kekuatan kasih yang melimpah-limpah, yang berasal dari rohnya, yang berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus itu memampukan kita untuk berjalan di dalam kasih Tuhan. Ketika kita kehilangan kasih, ketika kita kehilangan saudara atau teman atau siapapun yang berada bersama dengan kita dan akhirnya tidak lagi bersama dengan kita, maka di situ hanya kekuatan kasih yang ada di dalam diri kita. Makanya sorga itu selalu terbuka bagi siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa sorga terbuka? Karena di dalam sorga itu hanya ada satu kata, yaitu kasih. Hanya orang yang mengasihi Bapa itu yang masuk dalam kerajaan sorga. Bukan latar belakang kita, bukan profesi kita, bukan hasil kerja kita, bukan. Semuanya itu hanya kasih Allah yang terjadi dalam diri kita untuk kita bisa mencapai kepada kekekalan. Nah, bicara tentang kekuatan kasih,
terletak pada nomor 1. Coba kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Haleluya. Yang pertama yang kita ketahui bahwa kekuatan kasih terletak pada Bapa yang mengasihi kita. Dan yang kedua terletak pada percaya kepada Yesus yang datang dari Bapa. Kedua hal ini yang membuat kekuatan kasih Bapa itu, kekuatan kasih daripada sorga itu saya nggak bisa mau kita manusia nggak ada yang bisa mengutarakan. Kasih Bapa itu, kasih akan Tuhan itu nggak bisa diutarakan, tapi hanya bisa dirasakan dan hanya bisa kita menyembah Dia, saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa yang ada, Bapa mengasihi kita dan kasihnya tinggal di dalam diri kita, itu kita nggak bisa mengatakan apapun. Mungkin nanti pada saat kita berjumpa di sorga bersama-sama, itu yang ada hanya air mata. Nggak ada yang namanya kebencian, kemarahan, balas dendam atau apapun, atau keinginan dunia, nggak ada. Itu yang ada hanya air mata. Kenapa? Karena kita bisa sampai ke sorga. Ya mungkin seperti itu, ya. Kenapa saya katakan mungkin? Karena saya juga belum pernah masuk dalam sorga. Tapi kalau kita merasakan kasih Bapa sampai saat ini, kita boleh merasakan kasih Bapa. Itu semua terjadi secara alamiah, secara rohani di dalam diri kita. Itu akan terungkap sendiri. Kasih kita kepada Tuhan itu terungkap sendiri. Nah, terungkapnya dengan apa? Terungkapnya itu dengan bagaimana caranya kita bisa memuji Dia, menyembah Dia. Dan lagi pula dalam kehidupan sehari-hari kita, itu akan ada perubahan-perubahan, saudara. Perubahannya apa? Perubahannya bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita bersaksi, bagaimana kita melakukan tingkah laku kita setiap hari, gaya bicara kita, mulut bicara kita, ataupun kehidupan kita sehari-hari, acting kita itu berubah, saudara. Jadi makanya di sini yang saya pelajari adalah yang pertama, kekuatan kasih terletak pada Bapa yang mengasihi kita, dan yang kedua, percaya kepada Yesus yang datang dari Bapa. Bagian yang terakhir, Yesus memberikan contoh kekuatan kasih. Coba kita baca Yohanes 16 ayat 20-22. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Lanjut, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Haleluya. Ini contoh bagaimana Yesus mengutarakan, bicara tentang kasih Bapa di dalam diri kita. Begitu juga percaya kita kepada Dia, kepada Yesus, anak Allah. Nah, ini yang memberikan pengertian bahwa ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya, Dia kembali kepada Bapa. Justru disitulah bagaimana janji Bapa kepada anak-anaknya. Nah, kekuatan daripada kasih Bapa kepada 12 orang pada saat itu, atau kita bisa katakan 11 orang
ya, kekuatan kasih Bapa kepada 11 orang murid-muridnya pada saat itu. Itu yang membawa dampak sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini dampak daripada murid-murid Yesus menerima kasih Bapa itu, janji Bapa, dampaknya sampai hari ini dan bahkan kepada semua kita yang hidup pada akhir daripada akhir zaman ini. Dan disinilah maka kita bisa mengerti tentang arti sebuah kasih, ya, tentang bicara tentang kekuatan kasih. Makanya di dalam kekristenan kita tidak lagi bicara tentang berdoa kepada orang mati, atau kita tidak menghormati orang tua, atau sebaliknya, kita diharuskan menghormati orang tua pada saat orang tua itu masih hidup, bukan pada saat dia mati. Nah, ini kebalikan daripada kehidupan duniawi. Kehidupan orang-orang yang mengasihi akan Tuhan itu terlihat bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini di dalam kasih. Tapi bicara tentang kasih juga sama halnya bagaimana kita mendidik. Karena bicara tentang kasih itu akan ada banyak aplikasinya, saudara. Tidak sekedar mengasihi dengan apa adanya, tapi bagaimana caranya kita mendidik seseorang di dalam kasih. Nah, ini yang sampai hari ini dampak daripada kasih Bapa, juga dampak daripada kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Dampaknya adalah bagaimana hubungan rumah tangga kita, bagaimana kondisi keadaan kita saat ini. Ada banyak yang kita temui, mungkin ada banyak duka cita, mungkin ada banyak kelemahan, tapi kalau kasih Bapa ada di dalam diri kita nggak sampai merengek-rengek, kita nggak sampai kehilangan akal, dan kita nggak sampai jatuh terlalu dalam. Kenapa? Karena kasih Bapa itu ada di dalam diri kita. Karena kekuatan kasih terletak pada Bapa yang mengasihi kita dan kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi hari ini kita semua sedang menghadapi perjalanan menuju kepada kedatangan Yesus kedua kali. Persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita. Di dalam kasih Bapa itu terletak bagaimana Dia mengajar kita, bagaimana Dia menghampiri kita, bagaimana Dia mencari kita. Kalau saudara saat pagi hari ini sudah ditemui oleh Tuhan, artinya saudara datang kepada Tuhan dan Tuhan ada di dalam hadiratnya menguasai diri kita. Pastikan bahwa kita ada di dalam kasih Bapa, bahwa kekuatan kasih itu ada di dalam diri kita, dan kembali lagi kita nggak tergeletak lah, nggak sampai jauh lah. Artinya Tuhan masih bisa mengerti kondisi kita dan Tuhan menarik kita kembali lagi di dalam kasih-Nya. Puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Haleluya.